Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke akad muamalah ekonomi syariah, yaitu tentang akad kafalah, sambungan dari akad-akad yang sebelumnya. Akad kafalah secara syariah artinya al-damanu, jadi menggabungkan, atau al-yari'a, jaminan, hamalah, dan zama'ah, tanggungan. Ini istilah kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah berfungsi untuk memperlancar transaksi atau kerjasama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerjasama yang bernilai besar dan mengandung resiko. Kafalah ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 66 tentang jaminan teman-teman dari Yusuf yang disampaikan oleh Yakub bahwa Allah lah yang akan menyaksikan jika sesuatu terjadi pada Yusuf gitu, terhadap anak-anaknya yang lain. Dikatakan juga dalam hadis Ibnu Majah, yaitu pernyataan seseorang yang menanggung hutangnya ketika Rasulullah akan menyolatkan sahabatnya yang mempunyai hutang, lalu ada pihak yang menanggung untuk siap membayarkan hutangnya. Rukun dan syarat kafalah itu yang pertama adalah disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya atau mahzur, dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kedua, orang yang berpiutang. Syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Lalu yang ketiga adalah orang yang berutang. Dalam hal ini, orang yang berutang disyaratkan balik, berakal, memiliki niat yang baik, dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin. Lalu yang berikutnya adalah adanya benda atau barang atau orang, benda atau orang yang disyaratkan dapat diketahui tetap keadaannya. Lalu yang terakhir adalah sigot atau lafal. Disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, tidak digantungkan pada susunan atau tidak jelas, dan tidak berarti sementara. Di mana tujuan akad kafalah ini memiliki tujuan untuk memperlancar transaksi atau kerjasama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerjasama yang bernilai besar dan tentunya mengandung risiko. Contoh kafalah yang pertama, akad kafalah dalam pembiayaan syariah mikro. Dalam pembiayaan syariah mikro, bank dapat memberikan jaminan kepada pengusaha mikro yang membutuhkan modal usaha. Jaminan ini dapat membantu pengusaha mikro dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Produk hukum tentang kafalah itu yang pertama adalah tentang penggunaan kafalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri. Yang kedua, produk hukumnya adalah akad wakalah dalam peraturan Bank Indonesia, yakni PBI nomor 9/19 PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dalam pasal 3 PBI disebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan pelayanan jasa. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kafalah syariah pula dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu nomor
430 tahun 2012 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Lalu yang keempat, ada dua fatwa DSN MUI tentang kafalah, diantaranya fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah dan fatwa. Lalu DSN MUI nomor 34 tahun 2002 tentang letter of credit impor syariah, serta DSN MUI nomor 35 tahun 2002 tentang letter of credit ekspor syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang akad muamalah dalam ekonomi syariah, yaitu wakalah. Baik, di video berikutnya lanjut, yaitu tentang hiwalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.